Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Maidah, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan dari awal pengajian kita bahwasanya nuansa surat Al-Maidah adalah mengenai hukum-hukum, kebanyakan berkaitan hukum-hukum, dan dia adalah termasuk surat yang terakhir turun, sehingga sebenarnya mengatakan seluruh ayat dalam surat Al-Maidah enggak ada yang mansuh. Enggak ada yang mansuh karena dia termasuk paling terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita belajar tentang masalah hukum tentu kita harus bersabar, lebih konsentrasi, ya, karena perlu berfikir, ya, tentang hukum-hukum yang dijelaskan. Kita lanjutkan tafsir pada ayat ke-98, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu siksaannya keras dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan i'lamu, ketahuilah, yaitu Allah jelaskan tentang sifat-sifatnya, ya, agar kita lebih mengenal Rabb kita yang kita sembah, yang kita ibadahi, apa sifat-sifatnya. Di antaranya Allah tegaskan kepada kita, i'lamu, yaitu ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, bahwasanya Allah itu siksaannya sangat pedih, wa annallaha ghafurur rahim, tetapi Allah memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah sudah menyiksa, tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. La yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kalau Allah sudah menyiksa, mengadab, maka tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Seandainya seorang berinovasi untuk menyiksa orang lain dengan siksaan yang sepedih apapun, tidak akan bisa sama dengan siksaan Allah yang Allah siapkan pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Makanya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Maka waspadalah, jangan sampai kalian melanggar perintah Allah, jangan sampai kalian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, karena siksaannya sangat pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang membangkang perintahnya, orang yang melanggar larangannya. Namun Allah, wa annallaha ghafurur rahim. Kan tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu seorang yang bermaksiat, yang kufur, yang ingkar, segera bertobat karena Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Dan Allah Maha Sayang bagi orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala ayat 49, Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabus syadid huwal adzabul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi, dan sungguhnya azabku, huwal adzabul alim, adalah azab yang sangat pedih." Dalam surat Al-Hijr Allah mengedepankan sifat Allah, anni anal ghafurur rahim, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baru setelah itu Allah mengatakan, wa anna adzabi huwal adzabul alim, sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Itu dalam surat Al-Hijr. Tapi dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah yang kita bahas ini, Allah mengedepankan sifat menyiksanya. I'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwasanya Allah siksaannya sangat pedih. Wa annallaha huwal ghafur wa annallaha ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena ayat ini berkaitan dengan masalah hukum. Ayat-ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang masalah ahkam, hukum-hukum, ya, peraturan-peraturan, tidak boleh berburu, buruan hewan darat, aturan-aturan yang Allah bicarakan tentang hadyu, tentang qalaid, banyak hukum-hukum yang Allah bicarakan. Allah ingatkan, jangan kalian langgar itu semua. Itu aturan-aturan yang aku turunkan, jangan kalian langgar karena Allah syadidul iqab. Ya, oleh karenanya Allah mengedepankan menyebutkan sifatnya tentang syadidul iqab, baru kemudian Allah sebutkan Allah Ghafurur Rahim. Sehingga kalau kita tahu, kita yakin Allah syadidul iqab, siksaannya keras, dan
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka akan timbul dalam diri kita dua ibadah yang agung, yaitu al-khauf dan ar-raja. Ketika kita yakin Allah syadidul iqab, Allah siksaannya sangat pedih, kita ada rasa takut. Takut yang luar biasa, takut kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita melakukan maksiat, takut kita melakukan dosa. Ya, karena setiap dosa yang kita lakukan punya pengaruh di dunia apalagi di akhirat. Tetapi ketika kita baca wa annallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Penyayang, maka ada raja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan hadirkanlah kedua ibadah agung ini, al-khauf dan raja, dalam menjalankan segala perintah Allah. Seorang hendaknya di antara al-khauf dan ar-raja, ya. Dalam menjalankan perintah Allah. Dalam ketika salat ada al-khauf dan raja. Ketika berbakti kepada orang tua antara khauf dan raja. Ketika berdoa antara khauf dan raja. Dan demikianlah benar-benar harus kita ilmui tentang annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah siksaannya sangat keras dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, ma 'alar rasuli illal balagh. Ya. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Yaitu hidayah bukan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya hanya menyampaikan. Hidayatul bayan, ya. Ya, hanya hidayatul irsyad, hanya menunjukkan. Tetapi seorang dapat hidayah taufik, dapat petunjuk, hanya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah yang tahu apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Bukan urusan Nabi untuk menghisap kalian. Urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menjelaskan. Adapun perhitungan amalan kalian urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan, Allah tahu dan ada hisabnya pada hari kiamat. Tugas Rasulullah SAW hanyalah al-balagh, hanyalah menyampaikan. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma tubdun, Allah tahu apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Apakah perkara-perkara baik maupun perkara buruk? Perkara baik ada yang dinampakkan, yang disembunyikan, ya. Sedekah ada yang dinampakkan, ada sedekah yang disembunyikan. Amalan ada yang dinampakkan dan amalan banyak yang disembunyikan, yang tidak kelihatan, kita tidak sembunyikan pun tersembunyikan. Amalan khauf, takut, raja, berharap kepada Allah, tawakal, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tawadhu, ya. Ini semua amalan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dan Allah tahu dan Allah catat, ya. Yang kita tampakkan juga banyak. Demikian juga keburukan, dosa, ada dosa yang ditampakkan, ada yang dosa disembunyikan berupa kemunafikan, yang disembunyikan oleh sebagian orang, tapi Allah tahu. Makanya Allah ingatkan bahwasanya para rasul hanyalah tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masalah menghisab, masalah menghitung, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat berikutnya, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang, la yastawil khabithu wat thayyib, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun jumlah yang banyak dari yang buruk tersebut menarik perhatianmu, yaitu engkau tertarik, ya, ini secara umum manusia ketika melihat jumlah banyak mereka terpedaya, ya, kagum dengan jumlah yang banyak. Meskipun jumlah yang banyak itu keburukan. Ini sudah sifat manusia. Makanya Allah mengatakan walau a'jabaka kathratul khabith, sampaikan kepada mereka wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, katakanlah berbeda antara yang buruk dan yang baik, meskipun yang buruk menakjubkan engkau. Oleh karena di mana-mana orang kagum dengan jumlah yang banyak. Meskipun buruk, banyak orang terpedaya dengan jumlah yang banyak. Maka di sini Allah mengingatkan, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Bagaimanapun tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak sama, ya. Yang buruk, ya, tidak membawa faedah kepada pelakunya, ya, bahkan semakin banyak semakin memberatkan dia di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang cerdas, tinggalkan yang buruk, ya. Kalian bertakwa dan cerdas, tinggalkan yang buruk. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak, ya. Dan ikutilah yang baik. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung.
Di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la yastawil khabith wa thayyib. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Di sini kata para ulama umum mencakup zat, mencakup benda, mencakup amalan, perkataan, perbuatan, semuanya. Allah bedakan. Tidak sama antara seorang mukmin dengan seorang kafir, ya. Bahkan Allah mengatakan wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Budak yang hitam yang beriman lebih baik di sisi Allah daripada seorang musyrikah yang cantik jelita dan menakjubkan engkau. Di mata Allah tidak sama. Budak hitam tapi mukminah lebih baik daripada yang cantik jelita tapi musyrikah. Allah sebutkan, ya. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Budak lelaki yang hitam lebih baik daripada seorang musyrik yang mungkin bernasab tinggi, yang mungkin gagah, ya, lebih baik budak yang hitam. Allah bedakan, ya. Kemudian la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga, ya. Semuanya berbeda. Amalan juga berbeda, tidak sama antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Bahkan kata para ulama termasuk hasil ekonomi yang kita dapatkan, hasil uang. Hasil yang baik tidak sama dengan hasil yang buruk. Meskipun hasil yang buruk yang haram membuat kita terpedaya, ya. Seorang manusiawi ketika melihat ada perdagangan yang menggiurkan namun di situ ada bukan cuma syubhat, ada yang haram, dia tertarik, tergiur, ya. Tapi kita ingat ayat ini, ya. Kita harus kuat iman kita, ya. La yastawil khabithu wa thayyib. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, ya. Meskipun yang baik sedikit, jangan terpedaya dengan buruk yang banyak, ya. Kelihatannya untungnya banyak, tapi ternyata adalah akad yang haram, ya. Maka tinggalkan, ya. Karena meskipun banyak tidak bermanfaat, justru membawa kemudaratan bagimu di dunia sebelum di akhirat. Ini butuh keimanan. Kalau meskipun diiming-iming untungnya banyak, ya sudah, kalau haram tinggalkan. Saya beberapa kali ditanya sama kawan-kawan, Ustaz, ini ada dagang begini, Ustaz. Masya Allah, ini Ustaz, kalau ini untungnya banyak, kita bisa buat sedekah, bisa macam-macam. Haram mau diapain? Haram, ya. Aduh, nggak bisa Ustaz jadi halal, nggak bisa, haram. Bagaimana? Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kalau itu buruk, ya, tinggalkan, ya. Oleh karenanya, seorang berusaha mencari yang baik meskipun sedikit karena itu lebih berkah baginya. Para ulama juga mengambil faedah dari ayat ini. Pada dasarnya sesuatu yang banyak itu bisa menjadi penilaian selama itu perkara yang baik, ya. Selama itu perkara yang baik. Di sini jumlah yang banyak dijatuhkan, tidak dianggap karena perkara yang buruk. Tapi jika seandainya dua perkara sama-sama baik, yang satu banyak satu sedikit, tentunya kita nengok yang banyak. Tentunya kita nengok yang banyak. Bahkan ini digunakan oleh para ulama dalam masalah menentukan suatu keputusan. Dan dipraktekkan oleh para ulama kita. Misalnya di kalangan para ulama, mereka khilaf tentang suatu permasalahan. Dan semuanya ulama dengan derajat yang sama. Ketika itu tidak ada yang bisa membuat mana lebih kuat untuk diambil keputusannya. Sisi dalil sama-sama kuat, sisi kealiman sama-sama alim. Oleh karena tidak ada jalan kecuali menengok jumlah yang banyak. Ya, itu dipraktekkan di kalangan para ulama, dipraktekkan oleh guru-guru kami ketika misalnya seorang murid mengajukan proposal untuk menulis suatu disertasi atau tesis. Kemudian mereka diskusikan di antara para dewan guru tersebut, mungkin jumlah 30 orang, mereka diskusi ini diterima atau tidak, proposal tesis disertasi ini diterima atau tidak. Kalau terjadi khilaf, maka dilihat suara yang terbanyak. Kenapa? Karena semua kafaahnya kemampuannya sama, ya. Tetapi kalau jumlah sedikit tapi kealimannya lebih tinggi, maka yang banyak tidak perlu diperhatikan. Jadi jumlah yang banyak itu bisa diperhatikan jika ternyata perkara itu sama, tidak ada sisi pentarjihan, tidak ada sisi penguatan kecuali dari sisi jumlah yang banyak, maka bisa menjadi patokan, ya. Sebagaimana ini disyaratkan oleh Thahir bin Ashur dalam tafsirnya dan juga disyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ya, jadi kalau memang tidak ada sisi penguat yang lain, maka kita bisa menjadikan sisi jumlah yang banyak sebagai penguat untuk mengambil keputusan. Syaratnya tadi jika semua kafaahnya, kemampuannya sama semua,
Lain halnya misalnya berselisih, misalnya ada 50 orang. Kemudian 40 orang berpendapat haram, tapi di antara 10 orang ini ada orang yang sangat alim, yang ilmunya jauh daripada yang lainnya. Tetap kita pilih yang 10 orang karena dalilnya lebih kuat, kealimannya lebih tinggi. Ketika itu jumlah yang banyak tidak lagi menjadi patokan. Tapi kalau sama semua, boleh jadi patokan. Ini bisa kita gunakan dalam banyak hal seperti ada rapat mungkin di DKM. Kalau ternyata sama-sama kita boleh menggunakan suara yang terbanyak misalnya. Jika memang kafaahnya sama. Tapi kalau tidak sama maka tidak jadi patokan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kalian tasukum, akan menyusahkan kalian, tidak menyenangkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, dan kalau kalian bertanya tentang perkara-perkara tersebut ketika Al-Qur'an sedang turun, tubadalakum, kemudian niscaya akan diterangkan kepada kalian. Afallahu anha, dan Allah memaafkan kalian dari perkara-perkara tersebut. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ayat ini berkaitan ketika suatu hari Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Rasulullah SAW berkata, siapa yang bertanya saya akan jawab. Tentunya maksud Rasulullah perkara-perkara yang penting mengenai agama yang diperlukan untuk ditanya kepada Nabi SAW. Tapi kenyataannya ketika Rasulullah SAW buka kesempatan untuk bertanya, maka ada yang bertanya macam-macam. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, dia bertanya tentang masalah pribadinya di hadapan umum. Man abi, siapa bapakku? Karena bisa jadi dia dituduh, dia ini anak haram kah, anak apakah? Maka dia ingin memastikan, ya Rasulullah, saya bapakku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Hudzafah, bapakmu Hudzafah. Benar berarti bapak saya. Ya. Seandainya Rasulullah bilang bukan, kasihan dia di hadapan umum. Makanya dikata Allah, jangan bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang jika dijelaskan akan permalukan engkau, sementara Allah sudah maafkan. Ini tidak perlu kau ketahui, sudah selesai. Yang jelas kau nisbahkan kepada bapakmu, Ibn Hudzafah, ya. Maka tidak perlu kau cek-cek lagi, cross-check kepada Nabi SAW. Maksud Nabi kita membuka tanya jawab bukan untuk bertanya seperti ini. Tapi ada yang penasaran ingin tahu, ya Rasul, siapa bapakku? Rasulullah jawab, Hudzafah. Akhirnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana bapakku? Bapaknya sudah meninggal. Kata Nabi, finnar, di neraka. Akhirnya dia jadi enggak enak. Ya ini contoh. Ketika dijawab, Rasulullah dikasih tahu ilmu gaib oleh Allah tentang bapak dia, akhirnya dia pun jadi sedih dan yang lainnya. Seharusnya tidak perlu tanya masalah itu, ya. Makanya Allah mengatakan intu badalakum tasukum. Kalau dijelaskan kepada kalian maka akan menyusahkan kalian. Ya. Demikian juga kalau ditanya kepada Nabi SAW perkara yang tidak perlu, di masa turunnya Al-Quran, kemudian turun ayat menjadikan kalian susah, maka kalian akan menyesal bertanya tentang masalah itu. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, sungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berhaji. Selesai. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah tiap tahun kita wajib haji? Rasulullah SAW, ini pertanyaan tidak perlu, ya. Sudah dibilang wajib haji, sudah berarti sekali seumur hidup. Kemudian dia bertanya, afi kulli am, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku berkata iya, maka akan wajib bagi kalian setiap tahun. Kalau wajib bagi kalian, maka kalian tidak mampu untuk berhaji setiap tahun. Zaman dulu saja kalian tidak mau berhaji setiap tahun, apalagi zaman sekarang jumlah manusia begitu banyak, enggak akan cukup, ya, tanah Arafat untuk menampung miliar kaum muslimin kalau semuanya wajib, ya, setiap tahun gimana? Ya. Ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan, ya. Kalau ditanyakan akan merepotkan kalian, ya. Ini maksud dari ayat, jangan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kalau dijawab nanti bisa jadi menyusahkan kalian, ya. Tapi kalau bertanya masalah agama yang penting, yang ada perlu untuk diketahui, maka silakan. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, ya Rasulullah, mereka bertanya kepada engkau, itu pertanyaan-pertanyaan yang boleh. Jadi yang disinggung oleh Allah di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang Allah sudah diamkan, Allah maafkan, afallahu anha, yaitu Allah maafkan, tidak perlu ditanya-tanya, ya.
ketika seorang mencoba bertanya, khawatir jawabannya menyusahkan dia. Khawatir jawabannya menyusahkan dia. Oleh karenanya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin." Sungguh sebelum kalian ada orang-orang yang bertanya seperti itu, ya. Ya, ada segolongan manusia sebelum kalian yang menanyakan hal serupa itu kepada nabi mereka, tsumma asbahu biha kafirin. Kemudian mereka tidak percaya atau mereka kafir dengan jawabannya, mereka kafir dengan jawabannya. Ini ada beberapa tafsir di kalangan para ulama, di antaranya seperti Tahir bin Asyur menyebutkan maksudnya seperti orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu yang mereka meminta kepada nabi mereka untuk mukjizat-mukjizat tertentu untuk dihadirkan, kemudian ternyata mereka tidak beriman. Seperti kaum Saleh, kaum Samud ketika mereka datang kepada Nabi Saleh alaihissalam, mereka bilang, "Wahai Saleh, kamu dakwah-dakwah terus, kami minta sesuatu kepadamu kalau kau memang seorang nabi. Apa? Keluarkan seekor hewan, yaitu onta betina dengan kondisi berwarna putih, kemudian sudah bunting 9 bulan atau 10 bulan, langsung besar, ya, keluar dari batu, ya." Ini suatu hal yang mereka minta, suatu hal yang mereka minta yang mustahil sebenarnya. Bagaimana onta langsung besar tanpa ayah dan ibu, langsung bunting 10 bulan tanpa ada jantan, ya, keluar dari batu, ya. Tapi kemudian terjadi, keluarlah onta tersebut dari batu, summa asbahu biha kafirin. Kemudian mereka tidak beriman. Karena minta bertanya-tanya suatu hal yang tidak, atau minta suatu hal yang tidak perlu. Demikian juga sebenarnya menafsirkan seperti kisah Bani Israel yang disuruh oleh Nabi Musa, "Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah," dalam surat Al-Baqarah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka mereka bertanya-tanya, ya Musa, engkau ini ngejek kami, kok disuruh cari sapi, ya. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah, itu ada orang yang meninggal di antara mereka, tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka orang ini perlu dihidupkan kembali untuk ditanya. Di antara cara mukjizat Nabi Musa untuk menghidupkan orang ini kembali, perlu ada seekor sapi yang disembelih, kemudian sebagian daging dari sapi tersebut dipukulkan kepada orang ini, maka orang ini akan hidup kembali untuk ditanya. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi, tapi mereka bertanya-tanya dalam rangka untuk kabur dari pertanyaan yang tidak perlu, ya. Bagaimana yubayyinana ma hiya? Tanyakanlah kepada Allah sapi itu seperti apa. Akhirnya Allah menjelaskan, la faridun wala bikr, tidak tua dan tidak terlalu muda, ya. Awanun baina dzalik, di antara keduanya. Tanya lagi, ma launuha, tanya kepada Allah, wahai Musa, apa warnanya? Ya. Safraun faqi'un launuha, warnanya adalah warna kuning, ya. Kemudian tanya lagi, ciri-cirinya apa lagi? Terus, ya. Pertanyaan yang tidak bermanfaat. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mendapati sapi tersebut untuk mereka sembelih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang akhirnya setelah itu hati mereka menjadi keras. Setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, ya, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Kemudian jadilah hati mereka menjadi keras, dan ini sebab mereka akhirnya kufur, akhirnya mereka macam-macam gara-gara pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, maka hati mereka seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ya. Jadi jangan bertanya-tanya yang tidak bermanfaat. Taib, adapun sekarang setelah Al-Quran sudah selesai diturunkan semuanya, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka adab ini tetap kita bawa. Seorang kalau bertanya kepada ustadz, maka bertanyalah yang bermanfaat, yang dia perlukan untuk kehidupan dunia maupun agamanya. Tidak usah bertanya yang aneh-aneh, ya. Yang kalau itu bukan urusannya, yang akhirnya merepotkan ustadz juga untuk menjawabnya. Seperti orang bertanya, "Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Ya, ngapain tanya, dinosaurusnya sudah enggak ada, ya. Terus kalau ada juga siapa yang menyembelih, ya. Cara nyembelihnya bagaimana? Nanti urutannya berlanjut, nyembelihnya bagaimana, kalau tidak bisa disembelih bagaimana. Ngapain? Tidak ada pentingnya. Dinosaurusnya sudah tidak ada, ya. Adapun wallahu alam pernah ada atau tidak. Ada bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau Ka'bah terbang, kita salat menghadap mana?" Oh, ngapain dibahas Ka'bahnya, masih ada, ya. Dan kemungkinan terjadi sangat masih sulit, ya. Ya, kecuali kalau sesuatu yang mendekati mungkin terjadi, boleh kita tanya, ya.
Misalnya seorang ingin bersafar ke hutan, ya Ustaz, bagaimana kalau di hutan air minum saya habis? Boleh bertanya, ya, karena ada kemungkinan itu mungkin terjadi. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilal minal ma'. Fa in tawadda'na bihi atishna. Ya Rasulullah, kami akan berlabuh di lautan dan kami bawa air tawar sedikit. Kalau air tawar ini kita gunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Apakah boleh? Afatna tawadda'u bima'il bahr? Bolehkah kita berwudu dengan air laut? Ini pertanyaan yang belum terjadi tapi mungkin terjadi. Ini tidak jadi masalah kalau pertanyaan seperti ini. Tapi pertanyaan apa hukum makan daging dinosaurus, ya? Bagaimana kalau Ka'bah terbang, kita sholat menghadap mana, ya? Ustaz, kalau saya sampai di bulan, saya kapan waktu sholatnya, ya? Bagaimana cara waktunya, ya? Sampai ada Ustaz yang ditanya di begini, mengatakan kalau kamu sampai di bulan, kamu SMS saya. Zaman dulu belum ada WhatsApp. Kamu SMS saya, nanti saya jawab, ya. Jadi hal-hal yang bukan urusan kita tidak perlu kita tanya, tidak penting. Kita beradab, jangan sampai kita melanggar adab yang sudah Allah sebutkan dalam ayat ini, ya. Hal-hal yang tidak perlu mau ditanyakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang musyrikin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu min bahiratin." Allah tidak pernah sekali-sekali mensyariatkan namanya bahirah. Wala sa'ibah, demikian juga sa'ibah. Ini nama-nama onta dan kambing. Bahirah, sa'ibah, wala wasilah, demikian juga bukan wasilah. Allah tidak pernah mensyariatkan. Wala ham, demikian juga ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftarun 'Allahal kadzib. Tapi orang-orang kafir mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum la yaqilun. Dan mayoritas mereka tidak berakal. Apa maksud ayat ini? Ayat ini maksudnya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka melakukan suatu bid'ah atau melakukan suatu khurafat berkaitan dengan hewan-hewan. Jadi kalau ada hewan onta betina yang melahirkan, ada yang mengatakan 5 kali mengandung atau 5 kali kelahiran atau 10 kelahiran, selama 5 kali atau 10 kali kelahiran selalu betina, maka hewan ini disebut sa'ibah, tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh lagi diambil susunya, kecuali kalau mereka sedang bermajelis untuk menyembah berhala mereka. Tapi hewan ini jadi mulia, tidak boleh ditunggangi, manfaatnya dihentikan. Kenapa? Dia dijadikan onta yang keramat. Tidak boleh disentuh, tidak boleh tunggangi, tidak boleh ambil susunya, disebut dengan sa'ibah. Adapun bahirah kalau tidak salah berkaitan juga dengan sa'ibah, punya anak yang ke-10 betina, maka bahirah yaitu telinganya digunting atau dibelah, ya. Syak dibelah sebagai tanda ini adalah onta yang keramat. Tidak boleh lagi dinaiki, tidak boleh lagi dipotong dagingnya untuk dimakan, tidak boleh diambil susunya. Sehingga manfaatnya dibuang sama sekali. Kenapa? Dia telah menjadi onta yang keramat, dibiarkan saja. Adapun wasilah berkaitan dengan kambing. Kambing yang melahirkan 5 kali betina, ya, maka ini menjadi kambing keramat. Disebut wasilah yaitu karena bersambung, yaitu dari anak betina, sambung lagi anak betina, sambung lagi anak betina sampai 5 kali. Selama dia melahirkan selalu betina 5 kali, kambing ini menjadi kambing keramat. Dikasih tanda, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh dimakan dagingnya, dibiarkan. Ya. Adapun ham disebutkan maksudnya adalah onta jantan yang dia menggauli onta betina sampai 10 kali, dari 10 hasil kawinnya onta tersebut dengan onta betina selalu melahirkan betina. Dia kawin dengan onta ini punya anak betina, kawin dengan onta ini punya anak betina. Sampai 10 kali, maka onta ini menjadi onta yang keramat. Keramat, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil air susunya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari perbuatan-perbuatan ini dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan ini adalah bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir di kota Mekah, yang mereka berniat baik untuk menghormati hewan-hewan tersebut karena hewan ini punya jasa, punya anak betina 10 kali berturut-turut, sehingga menunjukkan anak betina 10 kali berturut-turut akan mudah berkembang biak karena langsung punya calon ibu sebanyak 10, dan ini luar biasa, sehingga kita memberi penghormatan kepada, berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut. Tapi ini tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan. Bahkan yang pertama kali melakukan ini masuk neraka, ya. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar."
Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, dia menggeret ususnya di neraka Jahannam. Kenapa? Karena awwala man sayaba sawaib. Dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan hewan-hewan ini. Ya. Dia pertama kali orang yang mengkeramatkan hewan-hewan ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ma'ahu, ada dia bersama orang lain yang Nabi lihat dia di dalam neraka. Dia dan temannya dalam neraka karena dua-duanya sama-sama mengkeramatkan hewan-hewan ini. Yang ini tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'Allahil kadzib." Tapi mereka berdusta, orang-orang kafir. Mereka mengatakan ini hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah menyampaikan hal ini. Ya, kebanyakan mereka tidak berfikir, bagaimana Allah menurunkan hukum seperti ini? Hukum apa faedahnya dari unta-unta seperti ini? Ya. Unta-unta yang bisa dimanfaatkan dilarang diambil manfaatnya, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diambil susunya, dibiarkan nanti mati sendiri atau dimakan oleh kambing, dimakan oleh hewan buas. Apa faedahnya seperti itu? Apakah Allah menurunkan hukum yang tidak bermanfaat seperti itu? Mana dalilnya? Maka Allah lanjutkan, wa idza qila lahum ta'alu, jika dikatakan kepada mereka, kemarilah, ila ma anzalallahu wa ila rasul, kembali kepada Al-Qur'an, wa ila rasul, kepada keputusan Rasulullah SAW, di antaranya masalah ini, mana dalilnya? Marilah kita kembali kepada Al-Quran ataupun Rasul. Kalau memang ada dalilnya, pasti ada ayat yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW. Qalu hasbuna, kata mereka, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup, dalil kami adalah apa yang kami dapati dari praktek ayah nenek moyang kami. Ya. Itu dalil mereka. Ya. Dan ini adalah, makanya Allah mengatakan, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak punya otak, tidak berakal. Kenapa? Karena ini suatu hal yang aneh. Bagaimana kamu berdalil atas nama Allah sementara dalilmu adalah nenek moyang? Apakah nenek moyang kalian maksum? Maka Allah bantah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya. Apakah meskipun nenek moyang kalian tidak punya ilmu sama sekali dan tidak dapat hidayah, tetap saja kalian ikuti? Ini suatu cercaan kepada mereka, orang-orang yang berdalil dengan nenek moyang, meninggalkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, kata mereka, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup tradisi nenek moyang kami kita pertahankan. Ya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah meskipun nenek moyang kalian tidak punya ilmu dan tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, tetap saja kalian ikuti. Ya. Kalian mengikuti suatu kaum yang sesat. Ini bantahan yang telak kepada mereka. Mereka tidak punya dalil, justru mereka berdalil dengan suatu pendalilan yang salah, berdalil dengan nenek moyang yang tidak punya ilmu dan sesat. Bagaimana orang-orang yang tidak punya ilmu dan sesat dijadikan sandaran dalam melaksanakan tradisi atau ibadah, ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang ini mengatakan bahaya tentang berfatwa. Berbahaya tentang berfatwa karena seorang berfatwa dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka berfatwa, ya, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Sungguh mereka berdosa ketika mereka mengatakan ini syariat Allah. Maka seorang waspada ketika seorang ditanya tentang masalah agama, dan itu dialami oleh kita para dai. Terkadang kita kasih lihat orang ini dia bertanya, kita ingin kasih solusi kepada dia. Ya, tapi ingat, yang pertama kita pikirkan adalah solusi kita. Kalau kita ditanya oleh Allah, bisa enggak kita pertanggungjawabkan fatwa ini sebelum kita mikir solusi dia? Ya, kalau kita enggak tahu mau diapain? Ya. Kita enggak tahu mau diapain, kita kasihan dia tapi kita enggak tahu. Mau kita bilang nekat jawab. Oleh karena ketika ada seorang datang kepada Imam Malik dari tempat yang jauh, dia tanya 40 persoalan. Imam Malik cuma mungkin beberapa yang dijawab. Sampai ada yang datang dari jauh-jauh bertanya kepada Imam Malik satu pertanyaan, Imam Malik tidak bisa jawab, rahimahullah. Ya, dia mengatakan, ya Malik, engkau adalah imam, bagaimana kau tidak tahu? Ya. Tapi Imam Malik tidak terpancing. Ya, bahwasanya semua urusan agama adalah perkara besar. Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan turunkan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Semua masalah agama tidak ada yang ringan. Semua adalah atas nama Rabbul Alamin. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat menyedihkan kalau kita ada di zaman sekarang yang zaman medsos, semua orang pada ingin tampil kemudian menjawab, ya bukan kapasitasnya. Kemudian menjawab entah dia tidak peduli ngomong tentang agama. Ya akhi, kalau ente bicara tentang dunia silakanlah. Dunia saja kalau kita bicara salah diprotes sama orang. Bicara tentang keilmiahan, tentang fisika, tentang kimia, tentang kedokteran, kalau kita enggak ilmiah kita dijadikan bahan tertawaan. Ini bicara tentang syariat Allah. Boleh asal ngomong, boleh, kenapa enggak boleh? Bikin ibadah ini boleh semuanya. Tanpa dalil.
bagaimana seorang berani untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal kalau tidak punya dalil ya. Taib, setelah itu Allah berfirman ayat berikutnya ya. Jadi mengkeramatkan hewan-hewan itu sudah ada sejak zaman kaum musyrikin ya. Sekarang kita dengar di daerah Jawa ada yang mengkeramatkan sebagian kebo ya, disebut kebo bule, dibilang Kiai Slamet lah dengan anak keturunannya lah. Kalau keluar kemudian diperebutkan keberkahannya, terkadang kotorannya pun diperebutkan, dan ini adalah suatu perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dari orang-orang jahil ya. Baik. Ayat berikutnya ayat ke-105 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Wahai orang yang beriman, ya. Jagalah diri kalian, 'alaikum anfusakum, yaitu fokuslah kepada diri kalian. Jagalah diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberi mudarat kepada kalian orang-orang yang sesat dan orang-orang tersesat selama kalian dapat petunjuk. Kalau kalian dapat petunjuk, orang sesat enggak akan beri mudarat kepada kalian. Ilallahi marji'ukum jami'an. Sungguhnya kepada Allah tempat kalian kembali seluruhnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan ya. Apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Maksudnya apa? Jika kondisi sudah sangat parah, seorang beramar ma'ruf nahi mungkar tidak ada faedahnya, maka orang sesat tidak akan mudaratkan kepada kita. Kita fokus pada diri kita. Ya. Bukan berarti ayat ini menyuruh kita tidak beramar ma'ruf, sudah cuek aja. Enggak. Kita disuruh beramar ma'ruf. Kalaupun tidak ada faedahnya, yang penting Anda sudah beramar ma'ruf. Makanya dari Qais dia berkata, khatabana Abu Bakar As-Siddiq faqala, Abu Bakar As-Siddiq berkata, innakum taqra'una hadhil ayah. Kalian baca ayat ini ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Kalau kalian sudah dapat hidayah, tidak memberi mudarat kepada kalian orang-orang yang tersesat. Ya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallam yaqulun, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au zalim ya. Kalau orang melihat kemudian seorang melakukan kezaliman ya, kemudian mereka tidak mencegahnya ya, maka dikhawatirkan ausyaka an ya'ummahumullahu bi'adzab, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab yang menimpa mereka seluruhnya. Jadi ayat ini bukan berarti menyuruh kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita berusaha. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, maka ya sudah, sibuklah dengan ngurus diri kalian. Percuma kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak ada faedahnya, maka sibukkanlah dengan diri kalian sendiri. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lita'tamiru bil ma'ruf ya wa tanahaw an munkar ya. Hendaknya kalian beramar ma'ruf dan hendaknya kalian beramar mungkar terus, hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sampai kalau kalian melihat pelit yang diikuti atau kerakusan yang diikuti, wa hawan muttaba'an, kemudian hawa nafsu yang diikuti ya, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi, setiap orang kagum dengan analisanya, dengan perkataan dia, dengan pendapatnya, fa alaika bi khassati nafsik wa da'anka amrul awam, maka hendaknya kalian sibuk dengan privasi kalian dan tinggalkan urusan orang, kebanyakan orang. Jadi dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan kalian hendaknya beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun kalau sudah kondisi sudah sangat parah, kalian melihat syuhan muta'an, yaitu syuh itu artinya pelit disertai dengan kerakusan, tamak. Kalian lihat tamak diikuti ya, ditaati, hawan muttaba'an, kemudian hawa nafsu diikuti, dan setiap orang kagum dengan perkataan dia, semua orang berbicara dan masing-masing kagum dengan apa yang dia ucapkan. Sulit kalau begini, sulit kita mengontrol, stabilitas sudah ngacau ya, semua orang bicara, semua orang berkomentar, tidak ada yang menjadi pusat perhatian, tidak ada yang menjadi patokan untuk diambil perkataannya, semua orang berbicara. Kalau gitu percuma. Kita beramar ma'ruf, dia bantah, dia punya pendapat, dia punya logika. Ya sudah, kalau sudah begitu kata Nabi, ya fa alaika bi khassati nafsik, maka hendaknya engkau sibuk dengan privasimu, yaitu sibuk dirimu, urus keluargamu,
sibuk dengan kerjaanmu, ya, tinggalkan urusan orang awam, ya. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaikum anfusakum." Ya, jagalah diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian kalau kalian sudah dapat hidayah orang-orang yang tersesat, ya. Baik. Selanjutnya kita membaca, ya, ayat yang cukup panjang. Ini berkaitan dengan masalah hukum juga, masalah wasiat yang ditulis oleh orang yang akan meninggal dunia, ya. Ayat 106, 107 sampai 108. Ayat 106, 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman, ya, hendaklah ada persaksian di antara kalian, ya, jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia, hinal wasiyah, tatkala dia ingin memberikan wasiat. Tatkala dia ingin memberikan wasiat, hendaknya ada saksi yang dihadirkan. Ithnani dzawa adlin minkum, yaitu dua orang yang menjadi saksi bahwasanya dia akan memberikan wasiat. Kalau tidak ada dua orang yang beri saksi dari kalian, yaitu dari kaum muslimin, au akharani min ghairikum, atau dua orang menjadi saksi meskipun berbeda agama. Kapan? In antum darabtum fil ardi, jika kalian bersafar di dalam perjalanan, fa asabatkum musibatul maut, kemudian kalian ditimpa dengan musibah akan meninggal dunia, ya, maka tidak mengapa kalian mengambil saksi dari dua orang kafir. Ini ayat maksudnya bagaimana? Maksudnya, jika seorang muslim bersafar dalam urusan perdagangan atau urusan apapun, kemudian dia ditemani dengan orang kafir, tidak ada orang muslim yang lain. Kemudian di tengah perjalanan, dia merasa akan meninggal dunia, entah sakit, entah apa, atau dia kecelakaan, tapi dia masih ada, masih bisa berbicara, ya. Maka kemudian dia bilang, saya punya wasiat, harta saya sekian buat fulan misalnya, atau harta saya sekian untuk bangun masjid. Kata Allah, ambillah saksi untuk persaksianmu. Kalau ada dua orang dari orang muslim, maka dua orang itu menjadi saksi. Tapi kalau tidak ada, siapa? Ya tidak apa-apa, teman kalian yang kafir yang kebetulan safar dengan kalian suruh jadi saksi. Ya. Asalnya yang jadi saksi adalah dua orang muslim, syahadah. Kalau bukan muslim maka asalnya persaksian tidak diterima, ya. Tidak diterima. Tetapi kalau ternyata tidak ada orang muslim yang bisa menjadi saksi, maka tidak mengapa orang kafir yang menjadi saksi. Terus bagaimana? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahbisunahuma min ba'di sholati. Maka caranya dua orang itu kalau sudah pulang dari safar ditahan. Sampai selesai salat. Ada yang mengatakan salat asar. Kenapa? Karena salat asar agung bagi kaum muslimin. Setelah salat asar doa banyak dikabulkan, ya. Kemudian setelah salat asar kalau dia bersumpah, ya, ternyata salah, ya, dia bohong, maka dia bisa kena azab dengan cepat. Maka kata Allah, tahbisunahuma, kalian tahan dua orang tersebut yang menjadi saksi atas wasiat temannya muslim yang meninggal dunia. Ini orang kafir dua orang ini. Min ba'di salat, setelah salat maka disuruh bersaksi. Fayuqsimani billah in irtabtum. Kalau kalian ragu tentang dua orang ini, misalnya Yahudi atau Nasrani, kalian ragu dia jujur atau tidak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayuqsimani billah, suruh mereka berdua untuk bersumpah. La nashtari bihi thamanan. Kami bersumpah ini jujur, kami tidak mencari dunia. Kami tidak mencari dunia urusan kami tidak bohong, tidak ada dunia kami dapatkan. Walau kana dza qurba, meskipun orang tersebut adalah karib kerabat, ya. Kami tidak dapat apa-apa. Yang diwasiatkan ternyata karib kerabat, kami jujur, kami tidak cari dunia. Wala naktumu syahadatallah, dan kami tidak menyembunyikan persaksian, ya, yang sebenarnya. Inna idzal laminal athimin. Kalau kami bohong, maka kami termasuk orang-orang yang berdosa. Kemudian kata Allah, fa in uthira ala annahuma istahaqqa itsman. Kalau ternyata didapati kedua orang ini ternyata bohong, orang kafir ini ternyata bohong, maka persaksiannya ditolak. Fa akharani yaqumani maqamahuma. Maka muncullah dua orang saksi yang lain yang menggantikan kedudukan dua orang kafir ini. Minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan, dari orang-orang yang merupakan ahli waris dari mayat tersebut.
yaitu dua orang yang paling utama, yang paling berhak mendapatkan warisannya. Misalnya anaknya, ya, anak-anaknya yang paling yang paling banyak mendapatkan warisan. Fayuqsimani billah, kemudian dua orang ini dari ahli waris mayat tersebut bersumpah kepada Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Persaksian kami lebih utama dari persaksian dia. Jadi dia bohong. Jadi harta yang ditinggalkan oleh mayat itu semuanya untuk kami ahli waris. Tidak ada yang dipotong untuk wasiat. Dia bohong. Mereka berdua bohong. Ya. Wa ma'tadaina, kami tidak melanggar, inna idzal minadz zalimin. Kami tidak melakukan pelanggaran, tidak menzalimi orang lain. Kalau kami melanggar berarti kami telah berbuat aniaya terhadap orang lain. Dzalika adna an ya'tu bi syahadati ala wajhiha. Dengan aturan seperti ini, maka orang-orang yang akan bersaksi dia akan bersih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan. Au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanim. Dan bisa khawatir kalau dia tidak mendatangkan persaksian tidak sesuai, khawatirnya persaksiannya ditolak dan akhirnya diambil oleh ahli waris. Wattaqullaha wasma'u, bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini kesimpulan ayat ini, ayat 106 sampai 107 108. Jadi begini. Seorang muslim dia bersafar, ya. Ya, kata Allah, in antum darabatum fil ardi. Kalian dia bersafar dengan orang teman-temannya orang kafir. Kemudian dia di tengah jalan mau meninggal dunia. Mau cari saksi, dia ingin wasiat. Maka dia tulis wasiat atau dia ucapkan wasiat. Harta saya sepertiga buat misalnya anak yatim atau buat masjid atau buat apa, ya. Tapi kata Allah harus ada saksi orang mukmin. Ternyata tidak ada yang jadi saksi. Semua orang teman dia semuanya kafir. Sementara dia mau meninggal dunia. Mau cari saksi orang muslim keburu mati. Maka dia panggil dua temannya, sudah kamu dua jadi saksi saya. Nanti kalau saya mati sampaikan kepada mereka. Saya punya wasiat. Bahwasanya sepertiga harta saya, misalnya saya berikan kepada si Bejo. Ini buat Bejo ya. Sepertiga harta saya buat Bejo, sisanya kembalikan kepada ahli waris saya. Maka dua orang kafir ini mungkin Yahudi atau Nasrani atau kafir yang lainnya menjadi saksi. Ketika pulang, maka dua orang ini melaporkan bahwasanya si fulan teman kami ketika akan meninggal dunia dia berwasiat dan kami bersumpah. Kapan dia sumpah? Kapan mereka berdua sumpah? Tunggu salat asar. Setelah salat asar baru mereka berdua sumpah. Kami bersumpah dan kami tidak mencari harta. Kami bukan temannya si Bejo, ya. Kami tidak ada hubungannya. Kami ini ingin jujur bahwasanya teman kami ini pernah berwasiat akan berikan sepertiga hartanya kepada Bejo misalnya. Dan kita tahu ada orang kafir yang jujur, ada yang ketahuan bohong, ya. Maka kalau kita kaum muslimin merasa kedua orang kafir ini jujur, maka kita terima persaksiannya. Tapi kalau kita ragu, ini betul, kalau kalian ragu kata Allah, ya, suruh bersumpah. Kalau kita tidak ragu langsung terima persaksiannya. Kalau kita ragu kita suruh mereka bersumpah. Kalau ternyata ketahuan mereka bohong, ya sudah, tidak dianggap persaksiannya, maka dari ahli waris perwakilan dua orang yang paling berhak, al-aulayan, yang paling berhak untuk mendapatkan warisan, misalnya anaknya yang bagiannya paling banyak, yang bersaksi la syahadatuhuna, ya, bahwasanya persaksian kami ahaqqu min syahadatihima, lebih benar daripada persaksian mereka berdua. Akhirnya persaksian orang kafir itu dijatuhkan, yang diambil persaksian ahli waris, sehingga harta seluruhnya kembali kepada ahli waris, tidak ada orang yang dapat wasiat. Ini maksud dari ayat ini, ya. Timbul khilaf di kalangan para ulama, apakah persaksian orang kafir boleh atau tidak? Banyak ulama mengatakan tidak boleh, jumhur ulama mengatakan tidak boleh, ya. Ini maksudnya bukan orang kafir tapi dari kabilah yang lain. Ada khilaf tentang ayat ini, ya. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, au akharani min ghairikum, atau dua orang lain yang menjadi saksi, maksudnya dari kabilah yang lain. Seharusnya yang menjadi saksi bagi dia adalah kabilahnya, kalau tidak ada dari kabilah yang lain tapi masih sama muslim. Tapi pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya maksud ayat ini kalau tidak ada orang Islam menjadi saksi, maka orang kafir boleh menjadi saksi jika kasusnya demikian. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat ini umum dalam kasus-kasus tertentu. Kalau tidak ada orang muslim bisa jadi saksi, maka orang kafir boleh jadi saksi. Ya. Dalam kondisi darurat, ya. Wallahu alam bisawab. Ini maksud daripada ayat ini. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya di antaranya seorang muslim boleh berdagang sama orang kafir dan boleh berjalan dalam safar bersama orang kafir, ya, sebagaimana yang kejadian dalam ayat ini. Dia bersafar dengan orang kafir. Kalau ada apa-apa dia boleh
kasih amanah kepada orang kafir jika dia kenal betul orang kafir. Tentu orang kafir macam-macam. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Ya, pengalaman bagi kawan-kawan yang berinteraksi dengan orang kafir, di antara mereka ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang Yahudi. Ya. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin yu'addihi ilaik. Di antara orang Yahudi ada yang kalau kita kasih amanah 1 dinar dia akan kembalikan. Wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Ada yang dikasih amanat harta tidak dikembalikan. Ya, orang Yahudi pun demikian. Ada yang jujur, ada yang tidak. Jadi ini boleh berdagang, bersafar bersama orang kafir, boleh bermuamalah dengan orang kafir. Di antaranya ayat ini menunjukkan akan hal tersebut. Bahkan persaksian orang kafir. Kalau dalam kondisi darurat tidak ada yang menjadi saksi kecuali orang kafir, maka bisa diperhatikan persaksian tersebut sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 109, "Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum." Ketika Allah mengumpulkan para rasul dan Allah bertanya kepada para rasul, "Madza ujibtum?" Apa jawaban umat kalian kepada kalian? Itu apa? Kalian dijawab apa oleh umat kalian? Qalu la ilma lana. Kata para rasul, kami tidak punya ilmu tentang jawaban mereka ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi pada hari kiamat kelak Allah mengumpulkan para rasul semuanya dari awal sampai akhir. Jumlah mereka banyak yang sampai kepada kita sekitar 25 orang, ya, dan lebih banyak daripada ini, ada yang mengatakan 300 sekian para rasul, belum lagi para nabi. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula. Allah kumpulkan para rasul seluruhnya. Fayaqul, maka Allah bertanya kepada mereka, ya, madza ujibtum? Apa jawaban umat kalian kepada kalian? Jadi para rasul ditanya dan umat juga ditanya. Falanas alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas alannal mursalin. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, sungguh kami akan bertanya kepada umat yang diutus rasul kepada mereka, apa jawaban mereka kepada para rasul? Wa lanas alannal mursalin, kami juga akan tanya kepada para rasul apa jawaban mereka kepada kalian. Dua-duanya ditanya. Apa jawaban para rasul? Qalu la ilma lana, kami tidak tahu. Di sini para ulama khilaf, kenapa para rasul mengatakan kami tidak tahu? Apa gerangan? Pendapat tadi mengatakan, mereka mengatakan kami tidak tahu, maksudnya Allah yang memenuhi panggilan kami enggak tahu batin mereka. Mungkin ada yang iman, ada yang munafik. Ini pendapat. Sehingga mereka mengatakan kami tidak punya ilmu. Ini pendapat semua disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ada yang mengatakan di antara para ulama, para rasul saking ketakutan mereka hilang, sehingga ketakutan bagaimana kami tidak tahu. Ya. Ada yang mengatakan para rasul tidak berani menjawab karena beradab di hadapan Allah, sehingga mereka menyerahkan kepada engkau yang lebih tahu ya Allah, kami tidak tahu dibandingkan dengan ilmu. Ini pendapat. Wallahu a'lam bishawab, tapi pendapat yang saya lebih condong kepadanya, ini pendapat dipilih oleh Al-Mawardi dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan disebutkan juga terakhir oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maksudnya Allah bertanya kepada para rasul tentang jawaban umatnya setelah mereka meninggal. Setelah mereka meninggal sehingga mereka mengatakan la ilma lana. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang mereka setelah kami meninggal, apa yang terjadi pada mereka, kami tidak tahu. Ini sama seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, ya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Ya Allah, ketika aku masih di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi apa yang mereka lakukan. Tatkala kau angkat aku tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Engkau yang mengawasi mereka. Maka wallahu alam, ini para rasul ditanya apa jawaban mereka setelah kalian meninggal. Maka jawaban para rasul, la ilma lana, kami tidak tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub, kau yang lebih tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Dan ini di antara tafsiran yang dipilih oleh sebagian ulama. Tafsiran lebih kuat ini menunjukkan bahwasanya para rasul setelah mereka meninggal, mereka tidak tahu bagaimana kondisi umatnya, ya. Kondisi umatnya mereka tidak tahu. Bukan berarti para rasul kemudian Nabi Musa berjalan-jalan ketemu dengan orang Yahudi, kemudian Nabi Isa jalan-jalan dari langit turun, ruhnya turun ke bumi, kemudian jalan-jalan, mungkin Nabi Adam jalan-jalan, tidak ada, ya. Semuanya sudah meninggal, ruh mereka di alam barzakh, tidak ada yang keluar jalan-jalan ke sana kemari, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar pernyataan sebagian orang Rasulullah SAW keluar dari kuburannya, kemudian ziarah ke wali fulan, ke Habib fulan, atau kemudian hadir dalam acara maulid, dan ini sudah dibantah dengan tegas oleh
Al-Imam Syaukani dalam kitabnya atau risalahnya Ar-Risalah fi Hukmil Maulid. Dia jelaskan di antara perkara yang tidak logis adalah meyakini bahwasanya Rasulullah SAW hadir dalam acara-acara tersebut, ya, dan ini perkara yang sangat tidak logis dan dibantah oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala, seorang ulama besar dari Yaman, ya. Ketika para rasul ditanya, "Madza ujibtum?" Apa yang dijawab oleh kaummu? Kata mereka, "La ilma lana." Kami tidak tahu. Setelah kami meninggal, kami enggak tahu apa yang terjadi. Ya, karena kalau para nabi berjalan-jalan, mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu apa yang terjadi, bagaimana kondisi umat dan yang lainnya. Yang benar mereka tidak tahu. Mereka sedang berbahagia di alam sana, di alam barzakh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah tidak lama lagi kita bisa selesai dari surat Al-Maidah insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya, maka saya persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas ilmu telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Ustaz, izin menyampaikan. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang meremehkan azab Allah yang pedih dan menjadikannya senda gurau? Apakah itu termasuk pembatal keislaman Ustaz? Demikian pertanyaan Ustaz. Secara umum bahwasanya meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh, ya. Kalau dia tahu itu syariat Allah, dia tahu itu adalah hukum-hukum Allah, kemudian dia ejek, kemudian dia hina, maka tentu ini adalah keluar dari Islam, ya. Keluar dari Islam bagi orang yang mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum demikian. Maka seorang kalau sudah tahu ini ayat Allah, tetap dia ngejek, ya. Misalnya tahu ini sunnah Nabi, tetap ngejek. Ya, lain halnya kalau dia tidak tahu itu sunnah Nabi. Lain halnya kalau dia dianggap itu ternyata bukan sunnah Nabi, ya. Dan yang lainnya, maka mungkin ada uzur. Tapi kalau orang kemudian tahu ini adalah ajaran Allah, kemudian menganggap remeh, ya, azab Allah misalnya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya cukup jelas dengan jawaban tersebut. Sebelum membaca pertanyaan kedua, bagi para ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau mengklik tombol raise hand. Insyaallah nanti akan kita berikan akses untuk menyalakan mikrofon. Dan pertanyaan kedua, Ustaz, banyak manusia yang mengetahui tentang pedihnya azab Allah, tapi kenapa manusia begitu berani melakukan maksiat yang mengundang ke Allah? Manusia begitu berani melakukan maksiat yang mengundang murka Allah. Bahkan orang-orang yang sudah mengaji. Apakah salah apabila kita berbaik sangka dengan Maha Pengampunan dan Pengasihnya Allah sehingga mereka berani melakukan maksiat? Mohon penjelasannya Ustaz. Itu di antara sebab yang membuat orang-orang berani melakukan kemaksiatan. Di antaranya pertama, iman mereka kurang. Itu jelas, ya. Iman kepada hari akhirat kurang, ya. Kalau orang imannya kepada akhirat kuat, maka dia akan meninggalkan maksiat, ya. Tapi namanya iman naik dan turun, ya. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang mengurangi timbangan, dan itu adalah dosa, ya. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wa wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Kalau mereka beli barang, mereka maunya timbangannya dipenuhi. Tapi kalau mereka jual barang, mereka kurangi timbangannya, sedikit aja mereka kurangi. Kata Allah, ala yadhun apakah mereka tidak tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Ulaika annahum mab'utsun, mereka akan dibangkitkan li yaumin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka berani untuk mengurangi takaran maksiat, ya, karena keyakinan mereka terhadap hari kiamat kurang. Makanya orang semakin tinggi keyakinan terhadap hari kiamat, dia akan mudah beramal soleh dan semakin takut melakukan maksiat, ya. Yang kedua di antara sebab seorang berani melakukan kemaksiatan tadi, karena dia mengandalkan sisi pengampunan Allah yang Maha Pengampun. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Di antaranya misalnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya,
ketika mereka ingin membuang Nabi Yusuf, mereka mengatakan di antara mereka, uqtulu Yusuf ya, aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Kata mereka, kita bunuh Yusuf atau kita lempar dia, asingkan dia ke daerah yang jauh sehingga ayah kita bisa fokus memperhatikan kita. Wa takunu min ba'di qauman, setelah itu kita bertobat jadi orang-orang saleh. Ya. Sehingga ketika mereka bersandar kepada sifat Allah yang Maha Pengampun, ya, mereka mudah untuk melakukan kemaksiatan dengan harapan mereka bertobat setelah itu, ya. Ya. Dan itu juga sebab bisa jadi sebagian orang seperti itu. Bahkan sebagian orang ya salah paham sehingga mengatakan yang penting saya bertauhid, tidak berbuat syirik, insya Allah saya masuk surga. Iya. Meskipun mampir di neraka tidak jadi masalah. Yang penting saya bertauhid, ya. Dan makanya ketika Mu'adz bin Jabal, Rasulullah berkata kepadanya, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an, dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini kabar gembira, kalau orang tidak berbuat syirik Allah tidak akan azab. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira kepada manusia, kepada orang-orang? Kata Nabi, "La fayattaqilu, jangan, nanti mereka bersandar kepada rahmat Allah." Mereka menganggap diri mereka sudah bertauhid, mereka menganggap diri mereka tidak akan diazab, ternyata mereka tauhidnya enggak beres. Kita saja yang sudah banyak ngaji jadi ustadz, tauhid kita masih dipertanyakan, terkadang riya, terkadang ujub, terkadang macam-macam, ya. Tidak sabar dan yang lainnya. Kemudian seorang dengan pedenya merasa dia bertauhid, tidak akan diazab, tidak berbuat syirik dan yang lainnya, ya, sehingga dia bersandar kepada tauhid yang dia miliki atau dia bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu juga disebut oleh sebagian ulama ketika berusaha menyampaikan kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika itu berani makan yang dilarang oleh iblis. Bisa jadi Adam alaihissalam, mereka berkata bisa jadi Adam alaihissalam bersandar kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga memberanikan dirinya, dia berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Sebagaimana itu terbetik dalam hati Nabi Adam, maka juga terbetik kepada keturunannya. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya benar Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi hati-hati, Allah Maha azabnya pedih, dan kita tidak tahu apakah ketika kita bermaksiat kita masih sempat bertobat atau tidak. Yang dikhawatirkan kita dicabut nyawanya ketika kita sedang bermaksiat. Itu yang kita khawatirkan. Dan tatkala seorang sudah biasa melakukan bermaksiat, akhirnya dibiasa. Ketika dia mulai meremehkan dosa ini, jadi terbiasa. Dan kalau sudah menganggap remeh suatu dosa, maka bisa jadi dosa tersebut mendatangkan dosa yang besar. Ya, tadinya dosa kecil tapi dia menganggap remeh, ya. Khawatirnya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sikap peremehan terhadap dosa tersebut. Intinya seorang bermaksiat segera bertobat kepada Allah. Jangan cuma lihat annallaha ghafurur rahim. Lihatlah juga Allah syadidul iqab, ya. Allah syadid, Allah siksaannya pedih. Kita tidak usah bicara tentang di akhirat. Kita bicara di dunia. Bukankah ada juga orang salat kemudian ditimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Bukankah dalam hadis disebutkan juga ada orang salat masuk neraka jahanam, ya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan telah datang riwayat mutawatir ahli tauhid masuk neraka. Ada banyak. Ya, ahli tauhid masuk neraka ada, ya. Seperti ketika Allah menyuruh mengeluarkan penghuni neraka diberi syafaat untuk keluar dari neraka. Kemudian dicari orang-orang yang ada bekas tanda salat di wajahnya yang tidak dibakar oleh api. Jadi mereka orang-orang yang salat ternyata masuk neraka. Kemudian kita gampang kan, penting kita sholat, kemudian kita akan selamat, belum tentu. Dan ingat, azab Allah pedih, ya. Mau masuk neraka sehari aja kita enggak kuat, ya. Maka jangan coba-coba. Artinya benar Allah Maha Pengampun, tapi tidak ada yang bisa memastikan kita ketika kita bermaksiat kita masih sempat bertobat. Belum tentu. Kita sekarang selamat, gampang kan nanti bertobat lagi, maksiat bertobat lagi. Lama-lama kita bertobatnya kita tunda. Nantilah. Lama-lama kita bermaksiat bertumbuh-tumbuh kita lupa tobat. Lama-lama ketika bermaksiat kita meninggal dunia. Waliyadzubillah. Dan itu bisa saja terjadi. Intinya kalau kita bermaksiat segera bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, izin masih ada waktu untuk bertanya, Ustaz? Boleh, 1-2 pertanyaan boleh. Kalau masih ada silakan. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke, silakan. Pertanyaan begini, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana agar masuk surga tanpa hisab? Demikian Ustadz pertanyaannya. Masuk surga tanpa hisab, intinya kembali kepada tawakal yang tinggi. Ketika Nabi bicara tentang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, kemudian Nabi minta tambah menjadi setiap 1.000 membawa 1.000 orang ya, sehingga menjadi lebih banyak ya. Maka Nabi ditanya, Nabi mengatakan humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang yang tidak pernah setiap 1.000 bawa 70.000, setiap 1.000 bawa 70.000 sehingga menjadi banyak ya. Maka Nabi mengatakan sifat mereka humul ladzina la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah, wala yaktawun, mereka tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah mengkaitkan nasib sial mereka dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Seakan-akan sifat yang keempat, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, merupakan kesimpulan dari yang 3 sebelumnya. Kenapa mereka tidak minta diruqyah? Karena tawakal mereka. Kenapa mereka tidak berobat dengan besi yang dipanaskan? Karena tawakal mereka. Kenapa mereka tidak percaya sama tatayur? Karena mereka serahkan urusan kepada Allah. Maka seorang ingin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, itu bukan tingkatan yang ringan, tingkatan yang tinggi. Oleh karena Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan tentang bab ini, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi adzab wala hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa azab tanpa hisab, beliau sebutkan contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya seorang ingin mencapai derajat tersebut bukan perkara yang ringan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia bisa termasuk dari mereka dengan berjuang terus agar meningkatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan bisa seorang dapatkan dengan menjalani kehidupan dia sehari-hari. Bertawakal kepada Allah dalam beribadah, bertawakal kepada Allah dalam pekerjaan, bertawakal kepada Allah menghadapi istri, bertawakal kepada Allah menghadapi suami, bertawakal kepada Allah urusan. Dibiasakan diri dia bertawakal. Sehingga dia tahu dirinya tidak ada nilai apa-apa. Tidak ada dia percaya diri sama sekali kecuali setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak pernah bersandar kepada kepintarannya, tidak pernah bersandar kepada kesehatan tubuhnya, tidak pernah bersandar kepada keahliannya, ya. Semua dia serahkan kepada Allah. Kalau dia sudah sampai tingkatan tersebut, tawakal dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, maka insya Allah dia telah benar-benar mewujudkan tauhid. Tauhid sudah mendarah daging dalam dirinya, dan insya Allah dia masuk ke tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini adalah perjuangan. Ya, tidak mudah seorang kemudian langsung mencapai hanya dengar teori kemudian dia bisa praktikkan. Tidak, ini perjuangan. Kita akan menghadapi berbagai macam fenomena kehidupan, ya, problematika kehidupan. Di situlah kita dilatih untuk bertawakal. Ya, dan tawakal umum ya. Dalam segala hal, jangan kita tawakal hanya perkara dunia. Dalam perkara ibadah juga tawakal. Salat kita bertawakal ya. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati, yang melihat engkau ketika kau salat, ketika kau sujud, Allah lihat. Jadi kita salat kita bertawakal. Kita belum tentu bisa khusyuk kalau tidak Allah kasih kekhusyuan. Demikian juga kita sedekah kita bertawakal ya. Kita haji bertawakal, kita umrah bertawakal. Bukan tawakal kalau mau cari istri aja baru bertawakal. Atau bertawakal kalau mau kerja doang, enggak. Tawakal dalam segala hal. Mau tidur saja kita bertawakal. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Ya Allah, karena Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, aku bisa tidur. Karena Engkau pula aku bisa mengangkat lambungku, aku bisa bangun. Kalau ketika aku tidur kau tahan jiwaku, kau cabut jiwaku, maka ampunilah jiwaku tersebut. Dan jika kau lepaskan kembali jiwaku, maka jagalah jiwaku sebagaimana kau menjaga orang-orang yang soleh. Jadi lihat diri kita senantiasa bertawakal. Lihat diri kita ini tidak ada apa-apanya. Di antara doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai maha hidup yang maha menegakkan segalanya. Ya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Faslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku, urusanku dalam ibadah, urusanku dengan pekerjaanku, urusanku dengan istriku, urusanku dengan anakku, urusanku dengan tetanggaku, urusanku dengan guruku, urusanku dengan muridku. Fi sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Kemudian apa di akhir doa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Kenapa? Karena kita ini penuh dengan kekurangan. Ya. Itu namanya tawakal yang sesungguhnya. Dan itu perlu perjuangan, dan itu akan tumbuh sedikit demi sedikit dalam menjalani segala problematika kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita tawakal yang benar, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Demikian saja kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas
Duku Bima. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insyaallah tinggal 11 ayat lagi, sekitar segitu kita selesai dari surat Al-Maidah. Semoga kawan-kawan semua bisa bersabar ya. Sudah pertemuan 17, mungkin tinggal pertemuan 18, 19, insyaallah kita selesai. Dan alhamdulillah kita bisa mendengar atau bisa membaca tafsir dari surat yang cukup panjang ini. Semoga Allah meninggikan derajat kita di akhirat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.